Hujan turun deras malam itu, membasahi tanah hutan Castrovelo seperti upacara kematian yang diam-diam. Tapi kematian malam itu tidak diam-diam. Ia berisik, brutal, berdentum. Tet, tet, tet. 3 peluru memberondong ke pohon tepat Alessandro De Luca bersandar. Pecahan kulit kayu menyambar wajahnya, tapi dia tetap tenang. Mata elangnya menyipit, membaca arah tembakan. Suara gesekan sepatu dari semak-semak kanan 2 orang. Berbobot berat, posisi terbuka. Bodoh. Dengan satu gerakan cepat, ia berguling ke kiri, mengangkat senapan M4-nya dan menekan pelatuk. Duar! Duar! 2 jeritan, 2 tubuh roboh, tepat di dahi dan leher. Ia tidak menunggu suara jatuh, mereka berhenti. Langkah cepat, nafas teratur, pengalaman berbicara lebih banyak dari semua teori perang. Ini bukan cuma pertempuran pertamanya. Ini hanya, sialnya, jebakan yang dirancang terlalu rapi. Gino, bajingan tua itu. Alessandro mencium pengkhianatan sejak mereka masih dalam perjalanan ke Gunang. Tapi ia tidak menyangka secepat ini. 40 tahun kau dekat dengan ayahku. Dan kau memilih menusuk kami demi kursi plastik murahan yang disebut tahta, gumamnya dengan suara. Suara tembakan dari kejauhan semakin dekat. Jumlah mereka tidak main-main. 8, 10, 12 orang. Semuanya bersenjata otomatis. Beberapa dari mereka adalah mantan rekan De Luca yang kini menjual loyalitas seperti menjual rokok di trotoar. Alessandro menarik nafas. Tak ada waktu untuk nostalgia. Ia bergerak cepat menuruni lereng kecil, melompat dari batu ke tanah seperti binatang hutan. Sepatu bootsnya nyaris tak menimbulkan suara. Setiap langkahnya terukur. Hujan menyamarkan jejaknya. Kabut mulai turun dari perbukitan. Dia sempat menjatuhkan 1 granat ke arah 3 musuh yang mengejar di sisi kiri. Ledakan mengguncang tanah. Serpihan tubuh melesat ke pepohonan. Salah satu lengan terlempar, nyaris menyentuhnya. Alessandro menendangnya refleks seperti bola sepak. Aku sedang tidak mood berkenalan. Tapi nasib bukan alat yang bisa dikendalikan. Saat ia menyeberangi jembatan kayu sempit menuju sisi lain hutan, sebuah peluru nyasar, mungkin hasil tembakan membabi buta, mengenai bagian bawah rusuknya. Peluru menembus rompi dan masuk ke sisi kiri, tepat di bawah hati. Tubuhnya terpental ke tanah berlumut, bukan karena tak terlatih, bukan karena ia lengah, hanya satu kata, sial. Ia menggertakkan gigi, menekan luka dengan tangan kiri sambil merangkak ke balik pohon tua. Darah mengucur deras, tapi ia tetap sadar. Ia tahu caranya bertahan. Ia tahu caranya mengatur ritme nafas bahkan ketika paru-parunya mulai berat. Tapi tubuh manusia ya tetaplah tubuh manusia. Kepalanya berputar. Dunia bergoyang seperti kapal yang patah layar. Ia memaksa berdiri. Namun lututnya menolak. Ia jatuh lagi. Kali ini terlentang. Menatap langit yang kini diselubungi bayangan daun-daun pinus raksasa. Neraka macam apa ini? Desisnya pelan. Ayah, kau meninggalkan lebih banyak musuh daripada yang aku duga. Telinganya berdengung, tapi dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Bukan langkah kaki berat penuh amarah, ringan,
penuh kehati-hatian. Lalu samar-samar, bayangan siluet muncul dari balik pohon-pohon. Seorang perempuan, rambutnya diikat ke belakang, jaket lusuh, mata menyipit waspada. Alessandro hanya sempat berbisik satu kata sebelum ia pingsan. "Siapa kau?" Hujan itu sunyi ketika Alessandro membuka matanya. Hanya suara angin menyentuh dedaunan dan aroma tanah basah yang samar menyusup ke paru-parunya. Pandangannya buram, tapi langit-langit rendah dari anyaman ranting di atasnya cukup membuatnya sadar. Ini bukan rumah sakit dan bukan pula surga. Sesuatu bergerak di dekat kakinya, sosok dengan rambut diikat ke belakang, jaket tebal warna tanah, dan ransel lusuh di pojok gubuk. Mata mereka bertemu. "Ah, kau bangun," katanya, tanpa senyum tapi tidak dingin. "Bagus, kupikir kau akan mati, dan aku harus menggali lubang. Aku benci menggali." Alessandro mencoba bangkit. Kesalahan. Rasa nyeri membakar sisi perutnya, seolah tubuhnya dililit api. "Tenang, jangan banyak gerak." Wanita itu menghampirinya dan menekan bahunya kembali ke atas. "Apa ini?" desisnya. "Gubuk darurat dan aku buat dari sisa-sisa tenda dan bambu. Empuk kan?" Dia memeriksa luka di rusuk Alessandro, mengangkat sedikit perban yang basah oleh darah. Alessandro meringis tapi tidak bersuara. "Kau beruntung. Pelurunya tembus tapi tidak menghancurkan organ vitalmu. Kau bisa berterima kasih nanti," katanya sambil mengganti perban dengan potongan kaos oblongnya sendiri. "Kau siapa?" tanya Alessandro dengan suara seraknya. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menuangkan air ke cangkir kaleng, lalu menyodorkannya. "Mira, aku dari Utrecht, Belanda." Ia meneguk air dari botol sendiri, lalu berkata, "Aku backpacker keliling dunia sendirian. Hidup dari peta tua, nasi instan dan keputusan bodoh. Seperti misalnya berkemah di hutan Italia, lalu menemukan pria berdarah-darah yang mengira dirinya Rambo." Alessandro terdiam. Otaknya mulai kembali bekerja. Nafasnya mulai stabil, tapi dia tetap berhati-hati. "Mira," ulangnya. "Aku Alex." Mira menoleh. "Alex, apa?" "Logistik. Aku mengurus barang-barang, mobil, kontainer, pengiriman." "Ah, mafia?" Alessandro membeku. Matanya menatap tajam. Tapi Mira hanya tersenyum tipis sambil membuka bungkusan sereal survival. "Tenang, tembakan acak. Kau terlalu tenang untuk orang sipil. Terlalu diam untuk tentara, tapi terlalu tampan untuk tukang pos." Alessandro mengangkat alisnya. "Terlalu tampan? Aku belum makan coklat selama 2 hari. Maaf ya kalau penilaianku biasa." Hari-hari berlalu dengan lambat. Hutan menjadi dunia kecil mereka. Mira merawat luka Alessandro dengan disiplin pramuka, membuatkan sup dari akar-akar yang entah bagaimana berhasil tidak beracun dan sesekali memarahi Alessandro karena mencoba berdiri terlalu cepat. "Kalau kau mati di sini, aku harus menjelaskan kepada polisi dan aku nggak bisa bahasa Italia dengan lancar. Jadi tolong tetaplah hidup ya." Malam hari mereka duduk berseberangan di depan api unggun kecil. "Aku harus segera pergi," kata Alessandro suatu malam. "Orang-orangku mungkin mencariku." "Orang-orangmu?" "Teman, rekan kerja." Mira menatapnya lama. "Alex, kamu penuh misteri. Tapi jangan khawatir, aku juga. Aku pernah tidur semalaman di stasiun kereta Mumbai dengan mengejar matahari terbit. Jadi ya, aku juga gila." Alessandro tersenyum tipis. Luka di tubuhnya belum sembuh, tapi hatinya mulai terasa sedikit hangat.
Pagi hari ketiga, suara dari langit menggertakkan udara. Helikopter. Alessandra langsung tegak, wajahnya berubah. Insting prajuritnya bangkit. Mira yang sedang merebus air menghentikan gerakannya. "Kau kenal suara itu?" tanya Mira. "Ya, tapi mereka bukan penyelamat." Alessandra bangkit pelan, mengambil jaketnya dan memeriksa pistol kecil yang ia sembunyikan di kantong ransel Mira 2 malam yang lalu. "Kau harus pergi dari sini, Mira. Mereka tidak akan ragu menembak siapapun yang dekat denganku." Mira menatapnya, tak ada ketakutan, hanya kecewa. "Dan aku belum tahu siapa kamu sebenarnya." Alessandro menatap balik. Mungkin itu lebih baik. Ia melangkah keluar gubuk. Luka di perutnya masih nyeri, tapi tekadnya tajam, seperti saat pertama kali ia belajar menembak. Dari balik-balik semak, ia menatap helikopter yang melayang di atas puncak pohon. Satu hal yang pasti, pertempuran ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang menolongnya bukan karena takut, bukan karena uang, dan bukan karena nama keluarga. Hanya karena ia manusia yang sedang sekarat. Dan itu jauh lebih membingungkan dari peluru manapun yang pernah ia hadapi. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat saat Alessandro keluar dari hutan Castrovello. Langkahnya gontai, tapi pasti. Luka di perut masih berdenyut, tapi dia tetap berdiri. Seperti batu karang yang menolak ambruk meski diterpa gelombang bertubi-tubi. Dia mengenakan jaket tebal milik Mira, agak kebesaran dan sedikit bau asap, tapi cukup menyamarkan tubuhnya. Di pinggang, pistol kecil tersembunyi. Pelindung terakhir kalau sewaktu-waktu dunia kembali menggigit. Saat sampai di tepi jalan aspal tua yang menghubungkan hutan dan kota, mobil hitam berhenti mendadak. 2 pria bersenjata keluar, terlihat tegang. "Dio mio, Don Alessandro." Pria itu buru-buru mendekat, wajahnya antara lega dan panik. "Tenang, aku masih hidup," kata Alessandro, nyaris seperti candaan. "Tolong bawa aku pulang sebelum tubuhku benar-benar menyerah." Villa De Luca. Sore hari itu, Villa De Luca masih berdiri megah di bukit kecil Castrovello. Bangunan batu tua berarsitektur abad ke-18-an itu seakan menyimpan setiap rahasia berdarah keluarga De Luca di balik jendelanya yang tinggi. Begitu Alessandro turun dari mobil, pintu utama terbuka lebar. Seorang gadis muda berlari keluar. Wajahnya panik dan matanya berkaca-kaca. "Alessandro?" Dia menghampiri, memeluk kakaknya dengan hati-hati. "Dio Santo, aku kira kau sudah mati." "Aku juga sempat mengira begitu." Gumam Alessandro memeluknya kembali. Namanya Sofia, 21 tahun. Adik satu-satunya. Dibesarkan di lingkungan yang keras tapi dengan cinta yang langka. Sejak kematian ibu mereka 2 bulan yang lalu, dialah satu-satunya alasan Alessandro tidak membakar kota ini sampai rata. Di dalam rumah, beberapa orang berdiri dengan wajah cemas. Marco, bawahan setia, ahli IT dan pengawasan. Rico dan Dino, keduanya anak buah lapangan, loyal tapi ceroboh. Dan satu pria lain berdiri di pojok ruangan, bersandar santai pada tiang kayu tua sambil mengisap cerutu yang belum dinyalakan. Enzo, teman masa kecil Alessandro, pernah belajar bersama di Swiss. Sekarang jadi tangan kanannya dan satu-satunya orang yang tahu hampir semua sisi gelapnya. "Kau terlihat seperti mayat bangkit dari liang," komentar Enzo. Alessandro duduk perlahan di sofa tua yang empuk. Rasanya juga seperti mayat, tapi mayat yang masih bisa menembak dengan tepat. Enzo melempar botol kecil. Alessandro menangkapnya dengan refleks. "Salep luka, buatan teman dari Ukraina.
lebih ampuh dari dokter rumah sakit. Setelah Alessandro minum air dan makan roti, percakapan serius pun dimulai. Kita kehilangan 2 gudang, lapor Marco, dan kontrak pelabuhan Palermo dicabut sepihak. Nama keluarga kita dipermainkan. Gino bergerak dengan cepat. Bagaimana dengan jaringan dalam? Tanya Alessandro. Setengah orang kita loyal, sisanya kami belum tahu. Alessandro mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke jendela. Kita diserang bukan hanya dengan peluru, katanya pelan, tapi dengan racun. Racun yang masuk dari dalam, dan satu-satunya cara menghadapinya, ia menatap semua orang yang ada di ruangan, adalah memastikan racunnya tahu bahwa ia belum berhasil membunuh kita. Sofia menggenggam tangan kakaknya. Apa kau akan melawan lagi, Kak? Alessandro menoleh padanya. Sorot matanya tajam, tapi tenang. Aku tidak memilih ini, Sofia. Tapi jika kehormatan ayah dicemarkan di tanah ini, maka aku akan membersihkannya dengan darah jika itu perlu. Enzo bersandar dari lebih dalam, akhirnya menyulut cerutunya. Lalu apa rencanamu sekarang, Don? Alessandro berdiri. Luka di perutnya masih nyeri, tapi semangatnya utuh. Ia menatap ke dinding besar yang memanjang lukisan ayahnya, wajah Don De Luca, yang dulu menakutkan bagi banyak orang. Pertama, kita panggil kembali orang-orang lama yang pernah berhutang nyawa pada ayahku. Lalu kita cari siapa yang dulu membisikkan pengkhianatan ke telinga Gino. Dan setelah itu, ia berbalik, wajahnya seperti baja yang dipanaskan dalam neraka. Aku akan membuat mereka ingat nama De Luca, bukan karena rasa takut, tapi karena rasa hormat. Di luar jendela, langit mulai gelap, dan tempat lain, di dalam hutan yang sama, Mira membuka buku catatannya malam itu, menuliskan satu kalimat kecil. Hari ke-42 perjalanan, menyelamatkan pria misterius yang terlalu tenang untuk mati. Namanya Alex, tapi aku yakin dia bukan hanya Alex. Hujan rintik kembali turun di Castrovello. Kali ini di halaman belakang Villa De Luca, tempat ayah Alessandro biasa duduk minum espresso sambil membaca koran. Alessandro duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, memegang sebuah surat tua yang baru saja ditemukan Marco dari arsip ruang bawah tanah. Kertasnya kuning, terlipat rapi dan penuh tulisan dengan berbahasa Belanda. Enzo duduk di seberangnya, menyulut rokok. Dari tahun 1993, surat dari seseorang bernama Peter van Gaal, Belanda. Tanya Alessandro tanpa mengalihkan pandangannya. Utrecht, jawab Marco dari pintu kaca. Ayahmu menyimpan ini di brankas tersembunyi. Kami kira dulu cuma dokumen keuangan lama, tapi ada yang aneh. Alessandro membuka lembaran kedua. Di balik tulisan ada sketsa kecil, logo berbentuk bunga tulip dengan simbol mata di tengahnya. Ia mengenal lambang itu. Ia pernah melihatnya di satu foto lama, yang dikatakan ayahnya untuk jangan pernah dibuka sampai saatnya tiba. Enzo bersandar, ekspresinya mulai serius. Apa kau tahu siapa Peter? Tidak, jawab Alessandro dengan pelan. Tapi jika ayah menyembunyikan surat ini, maka dia bukan orang sembarangan. Malam harinya, Alessandro berdiri di ruang kerja ayahnya. Ia menyentuh rak-rak buku tua, foto-foto lama, dan patung singa kecil di atas meja. Di bawahnya, satu peti besi kecil terbuka. Dalamnya kosong, kecuali satu boarding pass untuk usang ke Schiphol, Belanda, atas nama Don Lucio De Luca. Tanggalnya 3 minggu sebelum ayahnya terbunuh. Alessandro mengepalkan tangannya. Mungkin jawabannya bukan di sini.
Keesokan harinya, Sofia menghampirinya saat sarapan. Jadi, kau benar-benar akan keluar negeri, Kak? Alessandro menyesap kopi hitamnya, hanya sementara. Belanda? Sofia mengangkat alis. Aku kira kau membenci keju dan cuaca dingin. Bukan soal kejunya. Sofia memperhatikan ekspresi kakaknya. Wajah yang sejak dulu selalu nampak menahan sesuatu. Kali ini berbeda, ada beban, ya, tapi juga dorongan baru. Seperti tekad untuk menggali makam yang belum sempat ditengok. 3 hari kemudian, Alessandro berdiri di bandara Fiumicino, Roma. Jaket hitam, koper kecil, pistol tersembunyi dalam pelindung buku tua. Ia tampak seperti pengusaha biasa. Tidak ada lambang mafia, tidak ada pengawalan. Hanya pria yang menyimpan rahasia masa lalu ayahnya dan satu petunjuk samar, Utrecht, Peter, dan simbol bunga mata satu itu. Ia turun dari kereta sore di stasiun Utrecht Central. Angin musim semi menusuk tajam. Di kejauhan, menara gereja tua berdiri tenang, mengawasi kanal-kanal yang berkelok. Kota Utrecht menyambut Alessandro dengan sejuk yang menggigit. Deretan rumah bata merah seperti sepeda bersiliweran dan kanal-kanal tenang menciptakan kontras tajam dengan jalan-jalan berdarah Castrovello. Alessandro berjalan pelan menyusuri taman tua dekat gereja Dom. Langkahnya mantap, tapi matanya waspada. Di tangannya ada kertas kecil bertuliskan koordinat. Tulisan tangan tua dengan tinta hampir luntur. Taman Lepelebuk, bangku paling timur, hari Sabtu pukul 3. Ia menoleh ke bangku kayu di bawah pohon kastanye besar. Duduk di sana seorang pria tua dengan topi wol dan tongkat kayu bengkok. Tangan kirinya menggenggam kantong kacang. Tangan kanannya menyibakkan burung merpati dengan santai. Wajah itu, meskipun keriput, namun tidak asing. Peter van Gogh. Don Lucio tak pernah bisa membuat burung-burung ini tenang, gumam Peter tanpa menoleh. Alessandro duduk perlahan di sampingnya. Diam sejenak. Udara sore menghembus pelan. Tidak ada sapaan formal, hanya keheningan yang dalam, seperti antara dua mata angin yang bertemu. Kau Alessandro, kata Peter akhirnya. Kau mengenaliku? Aku mengenali matamu. Peter menoleh. Mata ayahmu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kau tidak haus darah. Alessandro mengangguk. Tapi aku haus kebenaran. Peter terdiam lama, lalu ia mengeluarkan selembar foto tua dari saku dalam mantel. Foto hitam putih, 3 orang berdiri berdampingan. Don Lucio de Luca, Peter muda, dan salah satu pria lain yang wajahnya dicoret dengan tinta merah. Dia orang yang membocorkan pergerakan terakhir ayahmu. Pengkhianatan dari dalam, tapi bukan Gino. Alessandro mencengkram lututnya. Siapa? Belum sekarang. Aku ingin tahu satu hal dulu, ujar Peter dengan pelan. Apakah kau ingin melanjutkan jalan ayahmu, atau kau ingin menguburnya? Alessandro menatap lurus ke depan. Suaranya dingin. Yang ku mau adalah mengembalikan kehormatan nama De Luca. Kalau itu harus kulakukan lewat jalur yang sama, ya maka biarlah. Peter tertawa kecil seperti mendengar sesuatu yang ironis. Don Lucio dulu pernah berkata kepadaku, jika anakku kelak menjadi seperti aku, maka aku akan gagal sebagai seorang ayah. Tapi jika ia jadi setengah lebih tajam, maka dunia akan lebih takut padanya. Alessandro hendak menjawab saat langkah cepat mendekat dari belakang. Suara tas punggung diseret dan suara perempuan yang berkata ringan dalam bahasa Belanda. Papa, tadi kau lupa bawa termos. Langkah itu terhenti. Alessandro menoleh. Dia Mira. Wajah yang tak mungkin ia lupakan. Rambut diikat seadanya, jaket coklat tua, mata yang dulu menatapnya di antara api unggun dan kabut hutan.
kini membelalak, membeku. Mira menatapnya. Alessandro juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Peter tampak tidak paham situasi ini. "Kalian saling kenal?" tanyanya. Mira tidak langsung menjawab, tapi matanya tak lepas dari Alessandro. Dan Alessandro tahu petualangan mereka di hutan itu baru saja berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih rumit. Taman kecil itu kini jadi ruang waktu yang asing. Setelah pertemuan mendadak dengan Mira, Peter tampak mengubah nada suaranya, tak lagi penuh ketegangan, tapi juga tidak sepenuhnya rileks. Mereka duduk di sebuah kafe tua bergaya kolonial di pinggiran kanal Eau de Grasse. Peter bilang tempat ini dulu tempat favorit ayah Alessandro setiap berkunjung diam-diam ke Utrecht. "Ayahmu suka kopi hitam tanpa gula," kata Peter sambil menyeduh. Tapi setiap kali minum, ia selalu berkata, "Aku benci rasanya, tapi itu yang bikin aku tetap sadar." Alessandro diam, lalu tersenyum kecil. Kedengarannya seperti dia. Kilasan masa lalu melintas. Peter melanjutkan, kali ini dengan sorot mata yang jauh. "Pertama kali aku bertemu dengan ayahmu, kami masih 2 anak muda bodoh di Rotterdam. Ia melarikan diri dari pengejaran Prancis. Aku menyembunyikannya di ruang bawah tanah pabrik keju pamanku. Kau menyelamatkan nyawanya? Dia lebih banyak menyelamatkan diriku sebenarnya." Peter tertawa kecil. "Ayahmu jenius, tapi jenius yang tidak pernah nyaman di tempat aman. Ia selalu bergerak, menukar resiko dengan kontrol, menukar keluarga dengan kesetiaan rekan-rekannya." Alessandro menatap meja, suaranya pelan. "Dan aku dibesarkan dengan warisan itu." Saat itu suara sepatu mendekat. Mira muncul, membawa 2 cangkir teh dan roti kecil. Ia meletakkannya tanpa kata, hanya mengangguk sopan ke arah Alessandro. "Terima kasih," gumam Alessandro. Mira hampir pergi, tapi Peter menahannya. "Duduklah sebentar." Mira ragu. Alessandro menahan nafas, tapi gadis itu akhirnya duduk. Bersandar ke bangku, pandangannya lurus ke kanan. Hening, tidak ada bicara. Hanya suara burung camar dan deru sepeda. Lalu Mira berkata tanpa menoleh, "Kau belum bilang siapa namamu waktu itu." Alessandro menjawab tetap tenang, "Kau juga tidak bilang kalau ayahmu kenal ayahku." Peter menoleh cepat ke arah keduanya. "Tunggu, jadi kalian sudah bertemu sebelumnya?" Mira tersenyum sinis. "Oh, dia tidak bilang kalau dia anak Don DeLuca. Dia hanya bilang namanya Alex dan kerja logistik." Peter mengangkat alis. Logistik ya." Alessandro mengangkat bahu. "Lebih aman begitu. Aku waktu itu berdarah dan setengah mati. Punya identitas terlalu banyak hanya akan menambah beban." Setelah Mira pergi dengan tatapan terakhir yang sedikit tidak terbaca, Peter menatap Alessandro lekat-lekat. Dia seperti ibunya, keras kepala, tak percaya pada siapapun. Lalu ia menyender, menatap langit. Tapi dia juga melihat dunia dengan mata yang bersih, seperti anak kecil. "Tak cocok tinggal di dunia kita, itulah kenapa aku menjauhkan dia dari semua ini." Alessandro mengangguk pelan. Peter menghela nafas. Lucio ingin keluarga dari permainan sebelum Mira lahir, tapi terlalu banyak darah yang sudah tumpah, dan kau tahu, dunia ini tidak mengizinkan orang keluar semudah itu. Senja mulai turun, angin membawa aroma air kanal dan roti panggang dari jendela toko seberang. Alessandro menatap Peter, lalu bertanya pelan, "Peter, apa ayahku pernah menyesal?" Peter menatapnya dengan lama, setiap malam. Tapi dia tidak pernah berhenti, karena kadang rasa bersalahnya adalah rasa harga diri dari kehormatan. Utrecht dilanda hujan gerimis malam itu. Langit rendah, angin lembab menyelinap di antara jendela bangunan tua yang seolah menyimpan rahasia dari abad ke-17. Peter duduk di ruang baca sebelumnya rumahnya.
menyodorkan sebuah amplop tua yang disegel lilin merah, simbol keluarga De Luca di ukiran halus di permukaannya. Dia menitipkan ini padaku bertahun-tahun lalu. Katanya, berikan hanya kalau kau benar-benar ingin tahu. Di dalam satu lembar surat tulisan tangan, rapi dan tegas. Putraku, jika kau membaca pesan ini, maka aku tidak bisa lagi menjelaskan semua ini secara langsung. Aku bukan orang baik, tapi aku bukan monster juga. Dunia tempat kita dibesarkan tidak memberikan ruang bagi mereka yang ingin memilih. Aku mencintaimu, tapi aku takut menyentuhmu dengan tangan yang sudah terlalu banyak berdarah ini. Kau tidak perlu membalas dendamku, tapi kau berhak tahu siapa musuhku dan siapa teman sejatiku. Peter akan menjelaskan sisanya, tapi dengarkan dia dengan hati, bukan dengan pistol. Terakhir, kalau suatu hari nanti kau mencintai seseorang, dengan sungguh-sungguh, lepaskan senjatamu untuk sementara. Jangan jadi sepertiku yang menukar cinta dengan kontrol. Karena kehormatan sejati bukan tentang takut atau disegani, tapi tentang dipahami dan diterima apa adanya. Ayahmu, Lucio De Luca. Alessandra tidak bisa berkata apa-apa. Matanya tetap menatap surat itu, tapi pikirannya jauh. Seperti seseorang yang baru saja diberitahu bahwa monster yang ia benci ternyata pernah belajar mencintai dalam diam. Peter hanya duduk terdiam, membiarkan waktu bekerja. Beberapa hari setelah itu, sore yang sunyi mengantar Alessandro ke balkon belakang rumah Peter. Mira berdiri di sana, mengenakan sweater abu-abu dan celana panjang gelap. Tangannya memegang secangkir teh dan matanya mengarah ke kanal. Aku tahu, ayahmu menyimpan surat itu, katanya tanpa menoleh. Alessandro berdiri di sampingnya, dan kau tidak bilang? Ayah bilang kau harus siap, dan aku setuju. Hening. Lalu Mira melirik ke arahnya, tapi kau juga tidak bilang bahwa kau anak dari legenda gelap yang membuat orang di Napoli berdoa sambil bergetar. Alessandro tersenyum kecil. Kalau aku bilang dari awal, kau pasti kabur. Mira menatapnya lama. Mungkin atau mungkin tidak. Alessandro menatap matanya, tapi kau tidak kabur waktu aku sekarat. Karena saat itu aku belum tahu siapa kamu. Dan sekarang, Mira tertawa kecil. Tapi ada luka di sana. Sekarang aku tahu. Tapi aku masih tidak mengerti. Alessandra memutar tubuhnya menghadap penuh ke arah Mira. Hujan gerimis mulai turun lagi, tapi mereka tidak bergerak. Aku juga tidak mengerti diriku, tapi aku tahu satu hal. Apa? Aku ingin menciummu. Mira tidak menjawab, dan diamnya adalah jawaban. Alessandro mendekat perlahan, tidak tergesa. Ia menyentuh wajah Mira dengan lembut. Tangan pria yang biasa menggenggam pistol kini menyentuh seolah takut merusak dunia. Dan di bawah langit Utrecht yang kelabu, di antara denting air dan bisikan angin, ciuman pertama itu terjadi. Diam, lembut dan jujur, tanpa baju pelindung, tanpa warisan darah. Hanya dua manusia yang akhirnya berani melepaskan luka, walau hanya untuk sesaat.